latihan soal yang pertama, kita harus menentukan apa yang akan muncul dalam laporan keuangan kita untuk periode berakhir 30 November 2002. Dan kita harus perhatikan di sini bahwa ini berupa sewa yang kita terima di depan. Di sini ditulis receivable quarterly in advance. Jadi ini adalah prepaid income bagi kita ya. Dikarenakan ini prepaid income, kita sudah bisa otomatis menghilangkan opsi A dan opsi D karena di sini sudah ditulis rent in arrears, dalam artian ini in accrual atau accrued income begitu ya. Sudah terbalik dengan konsep yang dijelaskan di dua kalimat pertama seperti itu. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan saat menerima soal seperti ini adalah untuk menentukan fiscal periodnya. Jadi caranya adalah saat mereka menginfokan year end-nya kapan, kita mulai dari situ dulu. Jadi year end, kita sudah tahu di sini 30 November 2002. Caranya adalah kita bisa lihat next day, jadi tanggal 1. Terus ini adalah next month, jadi bulan Desember. Dan tahunnya adalah previous year, jadi tahun 2001 gitu ya. Ini adalah year start. Kenapa kita harus tentukan periodenya terlebih dahulu? Karena ini akan mempengaruhi berapa yang kita bisa cantumkan sebagai rental income selama periode ini, begitu. Jadi kita tahu sekarang bahwa periode ini mulai tanggal 1 Desember 2001. Dan di sini diinfokan bahwa kita telah menerima 5 kali pembayaran dari pelanggan kita yang dimulai dari tanggal 1 Oktober gitu ya. 1 Oktober ini ada pembayaran $7.500 yang mengcover 3 bulan hingga 31 Desember begitu ya. Jadi ini termasuk bulan Oktober, karena lihat tanggalnya 1, berarti 1 Oktober hingga 31 Oktober itu udah 1 bulan Oktober, kemudian bulan November, dan ini sampai akhir Desember, berarti Desembernya juga terhitung. Jadi ada 3 bulan yang pas untuk 7.500 ini. Nah, tetapi karena year start kita adalah 1 Desember 2001, kita hanya bisa mencatat atau mengakui 1 bulan saja dari 3 bulan yang tadi, begitu ya. Jadi kita cuma bisa menghitung bagian yang bulan Desembernya, karena year start kita 1 Desember, begitu ya. Jadi kita akan proporsionalkan terlebih dahulu pembayaran yang kita terima pada bulan Oktober kemarin. Jadi kita akan ambil yang pembayaran 1 Oktober, kita ambil 7.500, kita kalikan 1/3, begitu ya. Kita akan dapat 2.500. 2.500 ini adalah nominal yang kita bisa klaim uang yang kita telah berhak menerima pada periode 1 Desember 2001 hingga 30 November 2002. Yang kita terima pada bulan Oktober-November ini akan dihitung masuk ke periode yang sebelumnya, yang berakhir pada tahun 30 November 2001, begitu. Selanjutnya kita bisa mengakui yang lainnya karena masuk ke dalam fiscal period kita. Jadi yang 30 Desember ini kita bisa anggap full 7.500 masuk ke dalam periode kita yang sekarang. Kemudian yang 4 April juga masih masuk ke periode kita 9.000. Kemudian yang 1 Juli juga aman 9.000. Nah, yang 1 Oktober ini kita harus proporsionalkan lagi karena ini
dimasukkan untuk Oktober, November, dan Desember, tapi fiscal year kita itu berhenti di 30 November. Jadi kita hanya bisa mengakui 2 bulan dari 3 bulan. Jadi 6.000. Begitu ya. Jadi kita telah mengakui rental income sebesar 34.000 ke dalam laporan laba rugi kita. Nah, apa yang terjadi ke sisa 3.000 ini? Karena kita hanya mengakui 6.000, 3.000 ini adalah yang kita akan sebut sebagai in advance. Jadi kita akan catat ini, dikreditkan juga ke SOFP kita sebagai liability, begitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Memasuki latihan soal yang kedua, kita harus menentukan lagi fiscal periodnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa fiscal year kita berakhir pada 31 Januari 2003. Berarti kita melihat tanggal berikutnya, bulan berikutnya, tetapi tahun sebelumnya. Ini adalah year start kita, gitu ya. Dan kita di sini telah menerima, bahkan kita tidak menerima, tetapi kita mengeluarkan ya. Kita pay rent secara quarter, tetapi in arrears, gitu ya. Jadi ini adalah accrued expense. Pertama ini expense karena kita harus bayar sewa dan kita bayarnya terlambat. Jadi di mana kita ada tagihan gitu ya, kita baru bayar di belakang. Jadi pada saat kita bayar di bulan 1 Januari, ini sebenarnya untuk mengcover 3 bulan sebelum 1 Januari, begitu ya. Jadi agak mundur nih hitungannya. Dan pada pertengahan tahun ada kenaikan biaya dari yang tadinya $90.000 per tahun dinaikkan ke $120.000 per tahun. Dimulai dari tanggal 1 Oktober. Gitu ya. Dan pertanyaannya adalah berapa expense sewa kita dan berapa accruals kita juga. Begitu. Nah, kita coba mulai dari berarti kita harus mulai dari expense yang kita keluarkan dari tanggal 1 Feb gitu ya. Nah, kita bisa pecahkan biaya tahunannya ke quarter. Jadi, kalau kita mau pecahkan, artinya 90.000 dibagi 4. Ini setara dengan 22.500 per kuartal. Demikian kita coba pecahkan untuk yang 120.000, kita bagi 4, kita dapat 30.000 per kuartal. Gitu ya. Jadi pada saat kita bayar untuk bulan Februari, ini artinya akan masuk pada saat kita bayar di tanggal 1 April. Gitu ya. Karena pada 1 April ini kita bayar untuk Jan hingga Maret. Jadi kita hanya mengakui 2 bulan saja karena kita fiscal periodnya mulai dari Februari gitu ya. Februari tetap dihitungkan karena ini dianggap dari 1 Feb. Jadi 22.500 karena kita hitung per kuartal dikali 2 per 3. Ini setara dengan 15.000. Nah, ini karena April sampai Juni masuk ke periode kita bisa ambil angka full 22.500. Demikian juga untuk yang Oktober. Ini belum kena kenaikan karena ini pembayaran untuk bulan Juli hingga September. Jadi tetap di 22.500. Nah, pada saat kita bayar di bulan Januari, ini adalah untuk biaya atas bulan Oktober hingga Desember. Begitu ya. Jadi, kita harus ambil yang kenaikan yang 30.000. Nah, berikutnya ada
proporsional lagi yang kita harus lakukan, yaitu pada saat kita melakukan pembayaran di 1 April di tahun berikutnya. Ini karena Jan sampai Maret saja, maka kita sekarang ambil bulan hingga Januari saja, karena bulan kita stop di 31 Januari 2003. Jadi kita ambil yang kenaikan 30.000, ambil bulan Januari saja, kita akan dapat 10.000. Jadi kalau kita jumlahkan, kita dapat total rent expense. Ya, total rent expense kita maka akan menjadi 100.000 setelah dijumlahkan semua. Dan bagaimana dengan accrualnya? Nah, accrualnya justru karena kita menghitung yang di periode terakhir ini, bulan Januari ini kan kita masukkan ke bulan Januari, kita anggap memang seharusnya sudah ada rental expense, tetapi kita belum bayar, gitu ya. Kita sudah bayar hingga bulan Desember saja, begitu. Nah, kita kapan bayar di bulan Desembernya, kita baru bayar di bulan Januari, gitu ya. Jadi, kita akan anggap accrualnya itu adalah 10.000. Begitu ya. 10.000 ini dikarenakan untuk yang bulan Januarinya yang kita sudah proporsionalkan di sini, tetapi Januarinya nanti akan baru dibayar di bulan April sama kita, gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan berikutnya, kita harus tentukan apa yang akan muncul di dalam laporan laba rugi kita untuk biaya heating oil selama periode ini. Nah, ini bentuk pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kita hanya tinggal tambah dan kurangi saja. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita saat ini memiliki opening balance untuk oil yang kita simpan dan juga ada unpaid heating oil bill, gitu ya. Nah, kita ada opening balance untuk oil yang kita miliki, yaitu 8.200. Nah, karena kita akan melakukan pembayaran selama tahun ini, kita akan merealisasikan opening balance serta payments yang keluar tahun ini sebagai expense kita. Jadi payments-nya yang kita tulis di sini 34.600 ditambahkan. Kemudian karena ada juga accrual ya, di sini kita sebut adanya outstanding heating oil bill sebesar 3.200. Jadi ini adalah closing amount yang kita harus anggap sebagai expense juga di dalam tahun ini. Hanya ini akan di-accrue. Jadi kita tambahkan outstanding heating oil bill, ini adalah closing accrual kita. Kita masukkan sebagai expense tahun ini seperti konsep di pertanyaan yang sebelumnya. Dan sekarang apa yang kita tidak anggap sebagai expense? Itu adalah opening accrualnya, dikarenakan ini harusnya sudah dianggap sebagai expense pada periode berikutnya, pada periode sebelumnya, yaitu yang sebesar 3.600. Dan demikian juga untuk oil yang kita punya pada akhir tahun. Karena ini sudah kita anggap di dalam payments, ini seperti sama dengan closing inventory. Jadi ini baru kita anggap sebagai cost di periode selanjutnya. Jadi kita akan kurangi dari periode ini closing balance yang sebesar 9.300. Nah, setelah ini semua dikalkulasikan, kita akan dapat 33.100. Jawabannya adalah D. Demikian penjelasan latihan soal. Selanjutnya teman-teman dapat buka Google Classroom dan mengerjakan latihan soal yang dalam bentuk Google Form.
Kemudian, teman-teman dapat akses jawaban beserta penjelasan latihan soal tersebut setelah teman-teman sudah submit.